Bahkan kalau kita mendengarkan orasi yang disampaikan oleh Bang Jai, seorang kapten timnas, Jai gitu ya, Jai Ijes, itu menyampaikan orasi secara terbuka di pinggir lapangan menghadap supporter timnas, mengatakan bahwa kita yang lahir di Eropa, kita yang kemudian lahir di Indonesia, yang lahir di tempat yang lain, itu pembuktian malam ini mereka tidak akan pernah menyerah, bahwa dedikasi dan totalitas untuk mempersembahkan kemenangan terhadap Indonesia itu akan terus mereka tunjukkan. Pernyataan ini sebenarnya ingin mengkonfirmasi bahwa mestinya sudah tak ada lagi sekat-sekat yang disebut dengan pemain naturalisasi dan pemain non-naturalisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa dan insan sepak bola di Indonesia sangat kelihatan sekali hari ini sangat berbahagia dan berbunga-bunga. Tentu ini tidak terlepas karena tadi malam Indonesia mampu mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Ini tentu menjadi momen yang cukup spesial karena ini adalah kredit poin Indonesia itu masih terbuka kesempatannya untuk bisa bertanding di Piala Dunia 2026. Tentu ini akan dijadikan sebagai bekal untuk melawan sisa pertandingan, melawan Cina dan melawan Jepang. Memang di atas rata-rata, melawan Cina dan Jepang itu bukan perkara gampang, tapi dengan semangat pantang menyerah, dengan semangat 45, masih ada harapan. Indonesia bisa mendapatkan satu tiket untuk berlaga di Piala Dunia, bisa lolos sekaligus ke Piala Dunia, ataupun misalnya dengan skenario playoff, dengan posisi nomor 3 ataupun dengan nomor 4. Itulah yang kemudian membuat seluruh rakyat Indonesia, penggemar sepak bola, terjebak dan kemudian larut dalam kebahagiaan yang sampai hari ini cukup terasa. Karena kalau mau jujur, sepertinya penggemar-penggemar sepak bola yang saya kira cukup banyak, seakan-akan melupakan persoalan-persoalan yang belakangan ini muncul. Lupa bahwa pernah ada indeks harga saham gabungan kita itu sempat jeblok. Lupa bahwa begitu banyak persoalan-persoalan PHK yang terjadi kanan dan kiri. Lupa bahwa sampai hari ini daya beli masyarakat itu berkurang dan seterusnya dan seterusnya. Itu tentu tidak terlepas karena euforia dari sebuah kebahagiaan. Indonesia mampu menang bertanding melawan Bahrain, yang itu artinya ini semacam oase dan harapan besar. Indonesia di 2 laga tersisa melawan Cina, melawan Jepang, itu menang dan Indonesia diharapkan bisa bertanding di Piala Dunia. Inilah sepak bola. Kadang dalam banyak hal sepak bola itu lebih membuat bagaimana suasana hidup itu jauh lebih hidup, melampaui batas-batas sekat-sekat politik. Tidak peduli pendukungnya siapa, soal kemenangan ini dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan kalau kita mendengarkan pernyataan dari Erick Thohir, saya kira itu adalah cukup eksplisit bahwa timnas Indonesia sampai hari ini itu masih dalam skema untuk lolos dan bertanding di Piala Dunia 2026. Itu artinya apa? Ini menjadi satu guidance bahwa ini bukan akhir soal menang melawan Bahrain, tapi di 2 laga tersisa wajib hukumnya mengamankan poin sehingga Indonesia masih punya kesempatan untuk bertanding di Piala Dunia. Ini yang saya kira kita tunggu dan kita doakan. Semoga timnas kita itu terus menyala, supaya timnas kita itu terus semangat untuk mengamankan tiket-tiket kemenangan di masa-masa yang akan datang. Dalam konteks itulah kemudian euforia kebahagiaan itu juga muncul di semua pihak. Presiden Prabowo Subianto hadir kemudian memberikan selamat ke lapangan langsung sesaat setelah Indonesia merayakan kemenangan melawan Bahrain. Dan Prabowo Subianto tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya, bersyukur kepada Tuhan. Alhamdulillah, Indonesia menang dan harus merawat semangat ini untuk menghadapi sisa-sisa pertandingan selanjutnya. Jangan tanya kepada supporter, jangan tanya kepada penggemar bola. Mereka semuanya menyala. Vibe-nya di Stadion GBK semalam itu cukup spektakuler. Mereka menyambut dengan gegap gempita bahwa kemenangan atas Bahrain semalam itu hampir setara dengan bahwa Indonesia itu sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Ini adalah satu harapan besar bahwa kecintaan seluruh rakyat Indonesia, pencinta dan penggemar bola cuma satu. Indonesia itu bisa bertanding di Piala Dunia. Dalam konteks itulah bagi saya menjadi penting untuk saya sampaikan. Yang menarik dari pertandingan semalam itu bukan soal teknik dan bagaimana cara permainannya, tapi kebersamaan, tapi keguyupan, tapi kekompakan tim itu yang kemudian ditujukan.
sekat-sekat pemain naturalisasi, sekat-sekat pemain non-naturalisasi seakan-akan itu hilang. Bahkan kalau kita mendengarkan orasi yang disampaikan oleh Bang Jai, seorang kapten timnas, Jai gitu ya, Jai Ijes, itu menyampaikan orasi secara terbuka di pinggir lapangan menghadap supporter timnas, mengatakan bahwa kita yang lahir di Eropa, kita yang kemudian lahir di Indonesia, yang lahir di tempat yang lain, itu pembuktian malam ini mereka tidak akan pernah menyerah, bahwa dedikasi dan totalitas untuk mempersembahkan kemenangan terhadap Indonesia itu akan terus mereka tunjukkan. Pernyataan ini sebenarnya ingin mengkonfirmasi bahwa mestinya sudah tak ada lagi sekat-sekat yang disebut dengan pemain naturalisasi dan pemain non-naturalisasi. Yang paling penting adalah bagaimana semua pemain yang ada itu adalah menghabiskan seluruh energi dan kekuatannya, dedikasi, kesempatan, dan kemampuannya untuk mengamankan kemenangan Indonesia melawan siapapun nantinya, timnas-timnas untuk bisa mendapatkan kemenangan. Tentu ini adalah satu pernyataan dari Bang Jai, ya, seorang kapten timnas yang sebenarnya ingin menghilangkan sekat-sekat bahwa mestinya sudah tak ada lagi pembicaraan, oh ini ada pemain naturalisasi, ini ada pemain-pemain yang non-naturalisasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini mungkin dari efek dari mana skenario untuk lolos ke Piala Dunia, salah satu terbesarnya adalah menggunakan naturalisasi. Tapi ini yang kemudian mestinya harus dihindari. Karena apapun judulnya, pemain-pemain naturalisasi itu adalah anak-anak Indonesia yang sejak lama ikut orang tuanya sedang berdiaspora ke negara-negara lain. Mereka yang lahir di Belanda, mereka yang lahir di Amerika, mereka yang kemudian lahir di di Inggris adalah mereka yang memiliki keturunan Indonesia. Mereka adalah Jong Java, mungkin juga Jong Sumatera, mungkin juga Jong Ambon, mungkin juga ada Jong Madura. Semua Jong, anak-anak muda ini adalah aset-aset bangsa yang tentu saja di masa-masa yang akan datang dijadikan sebagai guidance, disatukan sebagai satu tim, satu kesatuan untuk membuat Indonesia semakin banyak berbicara di level kompetisi-kompetisi internasional, khususnya Piala Dunia. Inilah yang saya kira oase dan harapan besar di mana pemain naturalisasi dan non-naturalisasi itu semakin kompak dan tidak lagi dipertentangkan satu sama yang lain. Apalagi semalam ada pemain asli Indonesia, lahir di Indonesia, itu juga turut andil dalam permainan yang cukup spektakuler. Rizky Ridho jadi starter, Marcelino jadi starter, main sebagai pengganti ada Ricky Kambuaya, dan kemudian ada Ramadan Sananta. Kemenangan semalam ini seakan-akan semakin lezat dan semakin sedap, karena ada 4 pemain asli Indonesia, keturunan dan lahir di Indonesia, itu juga turut andil bagaimana memperjuangkan mendapatkan 3 poin, mengalahkan Bahrain. Betul, bahwa memang sebelum pertandingan begitu banyak meme yang kemudian seakan-akan pemain naturalisasi dan pemain non-naturalisasi itu semakin dipertentangkan. Misalnya muncul di medsos-medsos bahwa kalau Indonesia menang melawan Bahrain, maka yang menang adalah timnas Indonesia. Tapi kalau Indonesia kalah melawan Bahrain, maka yang kalah itu adalah pemain timnas Belanda kelas B, dan seterusnya, dan seterusnya. Meme semacam ini muncul sebagai antisipasi bentuk kegalauan kalau Indonesia itu kalah melawan Bahrain. Karena kalau mau jujur, kekalahan telak melawan Australia 5-1 beberapa hari yang lalu, sakit hatinya belum sepenuhnya hilang. Oleh karena itu, ketika ada distingsi soal naturalisasi dan non-naturalisasi yang sejak lama digembar-gemborkan, ini adalah eranya untuk dihadiri. Masyarakat pencinta sepak bola, tak lagi penting siapa yang bermain, yang penting dia berseragam timnas Indonesia, dia punya keturunan Indonesia, mempersembahkan kemenangan, dialah kemudian menjadi garda terdepan. Bagaimana harapan-harapan anak-anak muda yang memain di timnas ini kemudian menjadi sangat luar biasa. Itulah yang saya sebutkan. Ke depan kita support, ke depan kita dukung, apapun yang terjadi dengan timnas, tentu harapannya akan selalu menang. Kemenangan adalah sebagai salah satu bentuk bagaimana Indonesia membuktikan diri, sekaligus untuk membungkam suara-suara sumbang, baik dari luar ataupun dari dalam, yang mengkritik skema naturalisasi. Sebagai bentuk bahwa kemenangan itu adalah sebagai upaya untuk memberikan jawaban naturalisasi dengan mendatangkan pelatih, dengan mengganti STY dengan Patrick Kluivert, adalah bagian dari cara dan ikhtiar bagaimana Indonesia itu bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Itulah yang kemudian membuat
Kenapa hari ini saya masih tertarik untuk bicara tentang sepak bola Indonesia yang alhamdulillah tadi malam menang 1-0 melawan Bahrain. Karena kalau mau jujur sampai hari ini sekalipun dunia yang ada di Indonesia seakan-akan berhenti. Semuanya bicara tentang bola. Euforia terkait dengan kebahagiaan, terkait dengan kemenangan atas Bahrain itu belum pernah selesai. Bahkan orang melupakan apa yang terjadi di sekitar kita. Sebentar lagi ada jadwal mudik, sebentar lagi akan ada liburan panjang, sebentar lagi mungkin orang akan berburu tiket dan seterusnya dan seterusnya. Pembicaraan itu agak sedikit senyap dan sepi. Dan hari ini yang mendominasi pemberitaan dan pembicaraan di ruang publik adalah pembicaraan-pembicaraan Indonesia yang punya harapan untuk bisa bertanding di Piala Dunia. Tentu kemenangan melawan Bahrain ini adalah sebagai trigger, sebagai harapan untuk bagaimana Indonesia harus melipat gandakan semangatnya, melipatkan ganda dan semangat juang untuk bisa memenangkan pertarungan-pertarungan yang sisa. Jadi itulah yang saya sebut, ini adalah satu momentum. Semua kekuatan harus bersatu, semua kemampuan harus disatukan, tak ada lagi distingsi, tak ada lagi jarak-jarak yang kemudian membenturkan ada pemain naturalisasi dan non-naturalisasi. Yang penting siapapun yang berdarah Indonesia, berseragam dan berkomitmen untuk memenangkan timnas Indonesia, dialah Indonesia yang sesungguhnya. Kemenangan adalah sesuatu yang dirindukan dan lolos ke Piala Dunia adalah mimpi semua insan dan penggemar sepak bola di Indonesia. Saya kira di situ, selamat kepada timnas, selamat kepada PSSI, selamat kepada pelatih dan semua tim yang mengorkestrasi kemenangan ini semua. Dan yang paling penting sebelum yang terakhir, kemenangan ini jangan diamplifikasi bahwa untuk kepentingan politik-politik tertentu. Inilah Indonesia. Kalau menang, begitu banyak muncul orang yang terkesan dialah yang paling pahlawan mengantarkan Indonesia tampil cukup luar biasa. Hindari yang kayak gitu. Sehingga ekspektasi dukungan terhadap timnas itu terus mengalir dan teruslah solid. Karena kalau kita mau jujur, ketika timnas kalah, tak ada satupun orang-orang yang kemudian mau pasang badan, dialah yang bertanggung jawab atas kekalahan itu. Yang terbukti ketika kalah telak 5-1 melawan Australia, mana ada pejabat-pejabat publik ataupun misalnya orang yang selama ini begitu narsis sebagai bagian dari untuk mengorkestrasi dirinya muncul sebagai bentuk pertanggungjawabannya terkait dengan kekalahan itu. Tapi beda ceritanya. Kalau menang, Indonesia itu dapat poin. Oh, begitu banyak orang yang merasa paling berjasa, paling hebat, bahwa seakan-akan dialah yang kemudian mampu memenangkan pertandingan melawan Bahrain. Padahal, kalau mau jujur, kemenangan timnas Indonesia adalah kemenangan kita semua. Kemenangan PSSI, kemenangan pemain, kemenangan tim pelatih, dan kemenangan support dari supporter yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah untuk terus memberikan dukungan datang ke GBK. Kalau teman-teman kita semua datang ke GBK semalam, Masya Allah vibe-nya, Masya Allah suasananya, suasana bagaimana Indonesia itu sudah lolos ke Piala Dunia. Padahal baru menang melawan Bahrain dan masih ada pertandingan yang tersisa. Coba bisa kita bayangkan, kalau di pertandingan yang tersisa, Indonesia lawan Cina menang, kemudian menang lawan Jepang, saya kira dukungannya kepada timnas akan semakin berlipat ganda. Itulah yang saya sebutkan, lolos ke Piala Dunia adalah harga mati, lolos Piala Dunia adalah cita-cita dan mimpi seluruh insan dan penggemar sepak bola di Indonesia. Saya kira di situ, salam politik syai'un syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya.